Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita dimanapun berada. Jemaat Tuhan, memahami penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Ketika kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan, ketika perekonomian kita tidak kunjung membaik, bahkan ketika begitu banyak malam panjang yang menyesakkan karena sulit bagi kita untuk terlelap. Juga ketika penyakit yang kita derita tidak kunjung pulih dan sembuh. Namun pada saat ini firman Tuhan ingin menguatkan kita bahwa di tengah ketidakmungkinan pun Allah masih setia menyatakan penyertaan dan pemeliharaannya. Dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22 ada beberapa refleksi yang dapat kita renungkan. Kita juga bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, jika lelah, jangan menyerah. Tapi ambil waktu untuk berserah. Yakub melewati waktu yang panjang untuk berjalan ketika dia lari dari rumah orang tuanya. Saat malam tiba dia beristirahat dan mengambil batu sebagai alas kepalanya. Dia membiarkan tubuhnya untuk beristirahat di tengah-tengah kepenatan fisik dan gejolak batinnya. Ya memang, ada kalanya hidup mengharuskan kita untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas yang sedang kita hadapi. Berhenti untuk berpikir keras dan bekerja keras. Karena kita butuh duduk tenang, menghirup udara, dan merasakan udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kita juga merasakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Jemaat Tuhan, iman kita membutuhkan waktu teduh bersama dengan Allah. Mengkhususkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ada hanya saya dan Tuhan. Memberi hidup sepenuhnya di dalam waktu bersama dengan Tuhan. Dan menyatakan bahwa tidak semua hal dapat kita lakukan. Kita terbuka, kita menyadari dan mengakui itu. Tidak semua hal dapat kita raih. Kita manusia terbatas. Allah yang tidak terbatas itu akan mengerjakan sesuatu hal yang baik di tengah-tengah ketidakmampuan dan ketidaktahuan kita akan hari esok. Yang kedua, mengimani bahwa Yesus adalah jalan. Ketika Yakub melihat ada tangga yang terhubung dari langit ke bumi, ternyata Allah membangun akses maksudnya membuka akses gitu. Dia membangun koneksi, dia membuka jalan dari tempat yang jauh menuju tempat di mana kita hidup, kita berada. Seperti ketika Yesus menjadi jalan menuju kehidupan, demikian kita meyakini bahwa dalam kompleksnya masalah yang kita hadapi, Tuhan menjadi jalan bagi kita untuk menemukan kekekalan itu. Dia menggantikan yang sementara menjadi yang kekal. Dia mengubah jalan kegelapan menuju terang abadi. Ada lagu rohani mengatakan, dia buka jalan saat tiada jalan. Menurut kita memang sudah tidak ada lagi jalan ya. Tapi apa sih yang gak bisa dilakukan Tuhan gitu. Dia buka jalan itu sehingga kita bisa keluar dari tembok-tembok yang mengurung kita gitu. Jadi dengan ini kita sama-sama mengimani bahwa sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meragukan kuasa Allah. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut dan gelisah akan hari esok. 365 hari dalam setahun. 86.400 detik dalam satu hari. Ingatlah, Yesus ada di situ. Menjadi sahabat yang setia membuka jalan bagi kita. Kemudian yang ketiga, beriman dan berbuat.
Sikap iman ini merupakan pewujudan perjumpaan Yakub dengan Allah. Allah menemukan Yakub di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi. Dia meneguhkan dan menegaskan kembali janji yang sudah pernah diucapkannya kepada Abraham. Tindakan Allah sungguh menembus batas ketidakmungkinan. Siapa yang akan mengira kalau Allah itu datang ya ke dalam mimpi Yakub? Dia melihat tangga itu, dia melihat Allah berdiri di situ. Siapa yang akan mengira? Itu nggak mungkin ya. Tapi apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Allah itu? Dan memang kehadiran Allah itu menembus logika manusia. Ya tapi itulah Allah ya. Kalau kita tahu pikiran dia bukan Allah. Memang kita tidak pernah bisa memahami jalan-jalannya Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, rencana-rencananya. Untuk itu kita hidup berjuang di dalam Dia. Kalau dalam Mazmur 139 ayat 7 mengatakan, kemana aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Jika aku mendaki ke langit, di sana Engkau ada. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana Engkau ada gitu. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Sangat berbeda sekali dengan dewa-dewa yang ada pada saat itu. Dewa itu bersifat lokal, terbatas pada wilayah kekuasaannya. Namun Allah kita, Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita percaya itu, Dia hadir di mana-mana. Dia ada dulu, Dia ada sekarang, dan Dia juga ada sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Allah adalah iya dan amin. Mari kita aminkan ini bersama-sama. Penyertaan dan pemeliharaan Allah adalah iya dan amin. Allah memiliki banyak cara yang unik untuk menyertai dan memelihara kehidupan kita. Pemeliharaannya bisa terjadi melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang yang sama sekali tidak kita kenal sekalipun gitu ya. Bisa juga terjadi melalui keadaan yang sedang kita hadapi. Ya kita rasa ini adalah sebuah kecelakaan. Tapi ternyata itu adalah loncatan untuk kita bisa memahami jalan-jalan kehidupan ini. Bahkan kita sudah menerima nafas kehidupan dan Allah juga sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, ketika Allah menemukan kita, pada saat ini ketika kita mendengarkan firman, izinkan Dia menyatakan kuasanya dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu. Buka hatimu dan rasakan kuasanya memberkati hidupmu. Ingat, Dia bisa hadir kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan seperti apapun itu. Semangat beriman. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.